Ada cerita yang menarik yang saya bisa bagikan. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama, lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkannyalah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dan mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit itu ke dalam danau. Dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat si pemuda meneguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," saut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak tua itu. "Tidak," saut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan, yaitu luaskan dan perbesar kapasitas hati kita untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian." Dari cerita ini kita perlu untuk memperbesar wadah hidup kita. Bagaimana caranya untuk kita memperbesar wadah hidup kita? Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Pertama, kita belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Apapun juga keadaannya. Dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa. Karena dengan kita mengucap syukur, itu berarti kita mempercayai Tuhan yang memegang kendali, yang memelihara hidup kita. Tuhan itu berdaulat penuh atas segala-galanya. Dia juga Allah, dia juga Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Dan juga Tuhan sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Allah dikatakan memberikan roh dengan berlimpah kepada orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah sediakan waktu untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita juga menyediakan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan karena Dia memang layak untuk ditinggikan. Sekian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.